Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat semuanya. Sebenarnya pandemi 2 tahun ini dampaknya bukan hanya dirasakan oleh Indonesia, tapi oleh berbagai negara juga di dunia. Jadi amat luar biasa ya kalau dari aspek pendidikan, sebagaimana sering disampaikan oleh berbagai riset, oleh Badan Dunia UNESCO, oleh Bank Dunia, oleh Kementerian Pendidikan, oleh kami sendiri, gitu yang paling terasa itu adalah learning loss itu ya. Banyak sekali terjadi akibat yang sangat tidak mengenakan pada persoalan learning loss, juga pada masalah sosial emosional anak-anak kita, karena anak-anak kita tiba-tiba tidak bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Kemudian keadaan ekonomi juga, terutama di daerah-daerah ada pernikahan anak-anak dini gitu, perempuan terutama yang sangat tidak berdaya gitu. Terus kemudian yang paling sekali dirasakan itu adalah adanya kesenjangan literasi, pencapaian hasil belajar, karena anak-anak di daerah itu tidak memiliki akses yang luas sebagaimana anak-anak yang di daerah perkotaan. Samping itu juga tidak memiliki kemampuan untuk memiliki gadget dan sejenisnya, dan juga purchasing power, daya beli orang tuanya kan sangat rendah untuk membeli kuota dan lain sebagainya. Jadi ada dampak ekonomi, ada sosial emosional, ada literasi gitu, ada kehilangan pencapaian belajar yang sering disebut learning loss, itu juga yang luar biasa sih. Kalau guru-guru relatif sudah sangat dewasa ya, mengerti betul bahwa di dalam konteks situasi saat ini itu keselamatan anak-anak dan guru itu menjadi sangat penting. Jadi mereka memang kehilangan rasa kangen, kewajiban belajar dan lain mengajar gitu. Tetapi sadar betul bahwa situasi saat ini PJJ adalah yang paling realistik. Persoalannya adalah seberapa jauh kita kementerian dan juga semua pihak ya, pemerintah daerah menyiapkan PJJ yang berkualitas sebagai salah satu cara untuk meminimalisir dampak dari pandemi. Jadi kalau PJJ menurut kami itu PJJ dan juga belajar di rumah ya, PJJ satu sisi dan belajar di rumah di sisi lain, atau orang mengatakannya campuran atau blended, itu yang paling realistik saat ini ya. Persoalan utamanya adalah bagaimana menyiapkan blended ini yang berkualitas agar semua dampak itu bisa dieliminir sedemikian rupa. Iya, karena itu saya ingin mengatakan bahwa saat ini yang mendesak adalah bukan ganti kurikulum, tapi bagaimana kita semua menyadari bahwa Indonesia yang terdiri kepulauan itu disambungkan oleh internet yang murah dan merata buat anak-anak kita. Saya menyebutnya sebagai harusnya kita fokus kepada pembangunan infrastruktur jaringan, internet backbone. Kemudian bagaimana anak-anak di daerah yang jauh itu diberikan kesempatan internet murah, bila perlu internet gratis pada masa jam belajar ya. Bagaimana caranya? Saya kira pemerintah, kementerian gitu dan teman-teman dan related itunya kerjasamanya gitu sangat tahu apa yang harus dilakukan ya kan. Jadi sebaiknya untuk negara kepulauan, dan kita proyeksikan, kita juga nggak tahu perkembangan yang akan datang, infrastruktur jaringan itu sangat penting. Kualitas pembelajaran, bahan ajarnya menjadi sangat penting. Pelatihan gurunya yang bagaimana menggunakan platform pembelajaran, biasanya guru lebih mudah beradaptasi, itu menjadi sangat penting. Nah, itu sebenarnya fokus kita.
Karena itu PGRI sebagai mitra pemerintah daerah selalu mengingatkan fokus kita bukan perubahan undang-undang Sisdiknas dulu. Fokus kita bukan kepada perbaikan ganti kurikulum, tetapi bagaimana mengatasi tadi mengatasi situasi akibat pandemi yang kemungkinan akan menjadi sebuah policy jangka panjang karena kita terdiri dari kepulauan, negara-negara kepulauan. Itu sebenarnya yang paling kami pikirkan untuk mengatasi dampak supaya jangan apa-apa gurunya kok yang disalahkan. Padahal menurut kami guru itu bagian kecil dari sebuah sistem policy yang berkualitas. Kalau menurut saya yang paling utama yang harus dipikirkan oleh Kementerian Pendidikan dan semua pemangku kepentingan yang berkaitan itu adalah bagaimana sih Indonesia yang terpisah-pisah karena kepulauan itu tetap menjadi satu kesatuan dengan kemampuan standar pembelajaran yang kurang lebih setara. Karena itu dalam situasi seperti ini adalah internet jaringan murah sampai di sekolah-sekolah pada setiap anak itu sebenarnya fokus dari kebijakan kita saat ini dan saat yang akan datang. Jadi itu yang harus dipersiapkan secara matang. Jadi bukan ganti kurikulum, bukan ganti undang-undang Sisdiknas. Itu mengapa juga PGRI bersuara. Karena kami itu kan mitra strategis pemerintah, kami harus menyuarakan yang baik untuk ke depan menurut perspektif para pendidik dan berbagai teman-teman yang berdiskusi di sini. Jadi saya ingin tarik kepada situasi saat ini yang darurat ya. Pasti itu kehilangan banyak karena kan proses pendidikan baru terasa menjadi proses pendidikan kalau terjadi dialog, saling support, mendorong anak-anak untuk bertumbuh gitu. Itu kan yang terasa sangat hilang. Tetapi para ahli pendidikan juga mencoba mencari jalan agar ini bisa diminimalisir. Itu sebabnya ada blended. Jadi pada saat-saat tertentu ketika situasi sudah aman masuk di kelas, bukan lagi memberikan pelajaran, bukan. Karena pelajaran tuh anak-anak sudah bisa membaca. Tapi menyelesaikan persoalan, termasuk persoalan-persoalan anak, membangkitkan semangat, mendorong tumbuh kembang, mendorong anak-anak supaya asik belajar, menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, yang diberi tugas oleh gurunya. Di situ kemudian bertemu, jadi interaksi itu terjalin. Kadang-kadang kita merasa karena kita dibesarkan pada zaman fully di kelas, itu merasa kehilangan betul, itu betul. Tetapi kan kita realistis sekarang, Jadi pada saat kita berinteraksi di kelas itu digunakan untuk menutupi, untuk membangun kesepahaman, untuk mendorong pertumbuh kembang anak-anak, untuk mengapresiasi, untuk menyelesaikan persoalan juga gaya anak-anak gitu. Guru mendampingi. Itu sebenarnya yang harus sekarang dihidupkan. Nah, tapi ini nggak mudah. Nggak mudah itu perlu shifting paradigm perlu perubahan cara mengajar. Jadi guru itu perlu dikenalkan cara-cara yang baru seperti ini. Itu sebabnya saya berkali-kali mengatakan dalam situasi saat ini baiknya kita fokus pada perbaikan model pembelajaran yang blended, akses internet yang sampai kepada anak-anak kita, bagaimana ini berubah situasi proses pembelajaran tapi tidak kehilangan makna, Ini yang kami sebut berkali-kali, udahlah, boleh nggak sih satu periode kementerian itu tidak tergoda untuk mengubah kurikulum, kan tetap bisa menjadi legacy yang penting karena sedang dalam keadaan krisis. Jadi kementerian membangun sebuah sistem bagaimana pendidikan ini ke depan mulai ketika dalam keadaan krisis, itu sebuah legacy yang baik. Tidak harus legacy itu dihasilkan dari perubahan kurikulum, perubahan undang-undang, itulah dalam pikiran kami.
Ya, evaluasi kami itu evaluasi dalam pengertian dilakukan dari bawah ya. Artinya kita mendengar laporan-laporan guru, laporan-laporan pengurus di berbagai tingkatan dalam satu pertemuan atau kita mengadakan survei kecil-kecilan ya. Apa yang saya sampaikan itu adalah hasil evaluasi kami. Betapa guru itu rindu dilatihkan, betapa guru itu rindu diperhatikan, betapa kita memerlukan sebuah cara inovasi baru dalam pembelajaran, betapa kita perlu didengar bahwa saat ini adalah berbagai persoalan tata kelola guru yang runyam. Bagaimana saat ini misalnya guru merasa sangat kurang mendapat perhatian baik kesejahteraan itu ataupun kualitas, itu adalah cara-cara evaluasi yang kami dengar dari bawah. Nah, lalu kami bawa kepada tingkat pusat untuk menjadi perhatian bahwa saat ini yang kita butuhkan adalah memperbaiki model pembelajaran, memperkecil kekurangan akibat pandemi agar nanti kita bisa segera jalan bareng-bareng ketika situasinya udah normal. Iya, PGRI itu kan jatuh bangun memperjuangkan undang-undang guru dan dosen. Salah satunya adalah guru yang sudah diangkat negeri maupun swasta berhak untuk memperoleh dengan persyaratan tertentu. Jadi dan itu disebutkan dalam waktu 10 tahun harus sudah selesai sertifikasi guru. Nyatanya dari jumlah guru, sekarang kan jumlah guru honor dengan jumlah guru ASN lebih banyak jumlah honornya. Jumlah guru honor di sekolah negeri nggak boleh sertifikasi. Yang sudah disertifikasi itu baru 50% lebih. Jadi ini juga persoalan. Yang sudah mendapatkan itu tidak semua guru, bahkan 50% lebih sedikit. Ini kan menimbulkan segregasi ya, baik di dalam hal merasa tidak adil, baik di dalam hal apa saja. Jadi mereka merasa dianaktirikan. Dan proses itu sekarang sudah dari tahun 2006, harusnya 2015 selesai. Sekarang 2022 masih ada sekitar 48% lagi guru yang belum disertifikasi. Dan ini semakin sulit untuk memperolehnya. Jadi totally kalau soal kesejahteraan guru itu amat sangat memprihatinkan. Ya. Kendalanya apa itu Bu yang sampai? Kendalanya adalah komitmen. Pertama, kendalanya komitmen pemerintah, kementerian pada penyelesaian sertifikasi guru mengikuti undang-undang, ya kan? Kalau dulu itu kita tahu bahwa kementerian akan menyelesaikan dengan skema 200.000 sekira 5 tahun selesai. Nah sekarang sekitar 1.500.000-an lagi guru yang belum disertifikasi yang jatahnya 20.000. Jadi kira-kira kalau 1 juta itu sekitar 20 tahun lagi, belum yang ini. 20 tahun lagi itu nggak selesai. Jadi sertifikasi guru itu tidak bisa lagi dikatakan bahwa itu adalah guru kok sudah disertifikasi gini. Sertifikasi itu baru satu bagian. Bagian lainnya pelatihan dan kesempatan yang luas bagi teman-teman. Nyatanya ini enggak. Dan dibiarkan guru honorer bertumbuh tanpa perlindungan kepada mereka. Ini yang membuat jadi kita itu seperti tata kelola guru itu sangat semrawut. Apalagi pembagian kewenangan yang berbeda. Ini yang membuat jadi profesi guru sama sekali tidak menarik saat ini. Of course yes, karena itu adalah kesempatan kalau orang digaji 2 juta. Punya anak, katakanlah PNS, kalau non PNS 500.000. Kalau bapak punya anak di perguruan tinggi, kira-kira cukup nggak ya? Ya kan? Dan guru nggak bisa menyambi pada kegiatan lain, menjadi pembicara dan lain sebagainya gitu. Jam guru udah ditetapkan. Kalau guru itu dapat tunjangan profesi, itu fully waktunya untuk mengajar, ya kan? Dan ada satu hal lagi, mereka tidak diberi kesempatan untuk pengembangan diri.
dalam hotel pelatihan. Nggak hanya 4%, ya kan? Dana 20% juga mengalir jauh kemana-mana, ke berbagai kementerian, ya. Jadi karena itu sekarang profesi guru amat sangat memprihatinkan. Belum lagi misalnya soal bagaimana sulitnya mendapatkan kesempatan sertifikasi. 20.000 loh Mas. Kalau dulu 200.000 dan sekarang itu sistemnya berubah-ubah. Sistemnya tuh amat sangat sulit dijangkau oleh guru. Ya kan? Dia guru dalam jabatan dalam hal ini, guru yang sudah ngajar. Harus mengikuti model yang 3 bulan in, harus ikut uji kompetensi dulu. Habis kalau uji kompetensi, oh Anda belum masuk. Padahal itu bukan gitu di undang-undang, ya. Terus kemudian aja UTN di kampusnya, ada UTN tahap 2. Kalau yang sudah 3 kali berturut-turut tidak lulus, dibiarkan tidak jelas gitu. Atau sertifikatnya datang terlambat gitu. Sehingga bayangan bahwa sertifikasi guru itu jalan untuk menuju kesejahteraan tuh ya masih jauh dari harapan. Kita suka salah membandingkan. Kita bandingkan ke Finland, negaranya kecil, ya, negara kota kecil, penduduknya kecil, 5-6 juta, gitu kan, dengan dengan policy yang sangat berbeda dengan Indonesia. Di sana dipilihlah itu yang terbaik, siswa the top 10 katakanlah masuk perguruan tinggi guru dengan gaji yang sangat menjanjikan. Kalau kita kan enggak, digaji 200.000, digaji 500.000, direkrut dijanjikan 1 juta, tetapi DAU-nya tidak ditambah gitu. Sekarang belum lagi sekarang katanya tidak ada lagi guru untuk jadi ASN. Jadi sekarang guru sebagai profesi yang harusnya dilindungi undang-undang ya makin jauh. Dengan demikian mana ada kita mendapatkan anak-anak terbaik mau berprofesi jadi guru gitu. Kalau demikian kita bisa prediksikan apa yang akan terjadi di depan. Jadi semuanya itu dari hulu ke hilir bermula dari policy. Kalau polisinya adalah berpihak fokus penyelesaian guru gitu kan, dengan tidak dijadikan PHP terus menerus gitu. Jangan dibiarkan menumpuk seperti honorer saat ini gitu. Nggak akan ada honorer kalau sudah dikunci penuh semua, gajinya standar. Nggak ada, kepala sekolah dilarang untuk merekrut. Nah sekarang kepala sekolah dilarang merekrut, tapi gurunya cuma 1. Gimana coba? Jadi guru honorer ini suka tidak suka membantu negara ini untuk agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Anak-anak kita loh, gitu kan. Makanya kan ada orang tua yang mempunyai kemampuan dana yang lebih tinggi. Biarin anak saya sekolahin sekolah swasta yang berapapun dia bayar karena yang dia beli adalah kualitas. Maka itu PGRI juga menjadi kekuatan moral intelektual. Tapi kami juga penyambung aspirasinya para guru. Jadi kami harus perjuangkan. Perjuangan kami harus jauh lebih cerdas gitu ya. Kami berbicara tentang kebijakan karena sebenarnya sumbernya di sana. Kami minta bahwa guru-guru itu fokus untuk mengajar dengan baik gitu. Kami yang membawanya menjadi untuk tempat dialog dengan pemerintah daerah gitu. Nah, karena itu kalau kami kritis terhadap kebijakan tertentu itu dalam rangka sebenarnya sih membangun konstelasi policy pendidikan yang berkualitas dan itu buat nama baik juga pemerintah kita gitu. Ya, yang paling penting adalah yang nggak boleh dilakukan oleh PGRI kepada teman-teman itu suka menyalah-nyalahkan tanpa alasan yang jelas. Suka teriak-teriak tanpa alasan yang jelas. Tetapi kalau kita punya kajian, mengingatkan, itu penting. Sebab guru juga perlu merasa bahwa ada yang memperjuangkan. Ya, kita berjuang di area moral intelektual sebagai sebuah bagian dari aspirasi para guru untuk eksistensi masa depan dia, perlindungan dia gitu, para guru ini. Itu yang kami lakukan ya. Jadi kami menjaga betul irama itu gitu ya.
itu berat sekali. Sebenarnya kalau kita mau melihat di Undang-Undang Guru dan Dosen, itu cukup, kata-kata perlindungan di situ tuh cukup. Tetapi kok ya saat-saat ini sering dibenturkan misalnya dengan undang-undang yang melindungi anak gitu. Harusnya nggak boleh dibenturkan karena kita ini adalah orang tua kedua ketika dididik. Kalau ada persoalan itu harus dipisahkan. Persoalan profesi ada kode etik profesi dari organisasi profesi. Di kedokteran itu dihargai betul. Di kita enggak, belum gitu. Ya, belum. Sehingga harusnya kita bersama-sama, tetapi apapun itu jenisnya ada atau tidak ada, PGRI wajib melindungi anggotanya. Karena itu yang paling baru-baru ini terjadi di daerah Kabupaten di Sulawesi Selatan. Ya. Guru didana oleh orang tua, tapi orang tuanya malah ngelaporin gurunya. Iya. Dan seringkali orang tuanya ini adalah orang tua yang punya pengaruh di daerah setempat. Ya, kami turun. Kalau nggak cukup LKBH setempat, kami turun. Ya, kami turun. Kami mencoba ngajak dialog. Ya, akhirnya selesai. Di era perkembangan teknologi juga ini kan luar biasa. Kadang-kadang berita ada di era post-truth ini luar biasa. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Ya, karena itu kami kalau ada ribut-ribut itu tidak emosional. Pertama kali kami ingin mendengar dari berbagai perspektif untuk melihat dan kami ingin menjelaskan. Dan yang saya tahu misalnya para guru itu tidak serta-merta pengen menghukum anaknya. Karena biar bagaimanapun mereka tuh disumpah sebagai pendidik. Pada umumnya karena sudah nggak tahan gitu kan. Kayak kemarin tuh ya tetap aja kita salahkan gitu kan. Melanggar kode etik. Nah ini melanggar kode etik itu penting. Ya. Bukan kekerasan akhirnya tapi melanggar kode etik. Itu guru itu dikira anak-anak apalah pernah adakan sampah-sampah itu. Ternyata setelah kita melakukan investigasi, si guru itu berusaha berkali-kali, terus akhirnya diminta menggigit. Ini tetap tindakan salah. Tetapi kan tidak seperti berita yang ada di luar. Nah, makanya kita baik kekerasan yang dilakukan orang tua, oknum orang tua maupun oknum guru, kita tidak serta-merta mempercayai sebelum kita melakukan investigasi dan kita mengedepankan cara-cara untuk duduk bersama. Ya, duduk bersama menyelesaikan. Karena biar bagaimanapun guru itu adalah menyayangi anak-anaknya, ya. Nah, saya tidak ingin juga bahwa persoalan ini kemudian dengan akses teknologi dan lain sebagainya jadi memperkeruh suasana. Nah, itulah pentingnya melibatkan PGRI di dalam penyelesaian masalah etika profesi, tidak serta-merta kepada penegak hukum. Ada sih kadang-kadang gitu. Kita banyak sekali cerita soal seperti ini gitu. Ya, cerita behind the scene ya yang kita dengar, kita investigasi kalau menjadi kekuatan pengaruh publik luar biasa, biasanya saya langsung turun. Ya, mendengar dan saya berhari-hari di sana di rumah guru, mendengar dari berbagai pihak, mencari titik temu gitu. Pada akhirnya meskipun kadangkala gurunya yang mendapatkan pressure, tapi kami merasa bahwa ayolah kita berdamai, kita selesaikan dengan sebaik-baiknya agar supaya persoalan ini bisa diselesai dan membangun kembali kebersamaan untuk pendidikan. Sebab ini menjadi sangat penting. Gak semua orang tua juga mengerti proses ini, jadi kita harus sama-sama. Inilah bagian dari social dialog. Social dialog itu dialog sosial, bahasanya internasional. Kalau kami mengatakannya sebagai kemitraan, itu menjadi sangat penting. Mitra kepada pemerintah pusat, Kemdikbudristek, mitra pemerintah daerah, mitra kepada sama orang tua sebagai kekuatan bersama di dalam pendidikan menjadi sangat penting bagi kami untuk kami lakukan. Ke Norway itu salah satunya kami diminta kenapa Anda mengusulkan sosial dialog. Bahkan mereka melakukan riset.
Gimana sih kok bisa tetap kritis tapi mengedepankan dialognya. Betul. Dan itu saya 10 hari dan ada banyak sesi tentang itu. Karena sesi sosial dialog itu adalah konsep, sebenarnya bahasa dari PGRI bukan sosial dialog, tapi dibahasakan secara internasional menjadi sosial dialog. Bahwa kita bukan saatnya lagi face of face, ya, berhadap-hadapan dengan pemerintah sebagai itu karena kita adalah trade union gitu, enggak. Tetapi kita berkolaborasi bersama. Karena persoalan pendidikan nggak bisa diselesaikan sendiri. Jadi kami bermitra dan kami menjaga misalnya visi misi Bapak Presiden Jokowi itu kan sangat bagus kepada pendidikan. Kita jagai. Kalau ada yang agak melenceng di Kementerian Pendikbudristek kita ingatkan. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai mitra dan kami mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah ini kita bawa, kita beri pengertian. Nggak salah loh kita bermitra, nggak salah. Dan ini menjadi sangat penting karena kita guru aja itu nggak bisa menyelesaikan persoalan, ya. Jadi kita harus duduk bersama-sama. Bukan berarti menghilangkan sikap kritis dan independen, ya, bermitra itu, gitu. Tetap kritis dan independen, tapi kita bermitra. Makanya kami larang guru-guru asal bicara, asal menyerang, enggak. Kita harus cerdas. Kalau kita berbicara mengkritisi ada dasarnya, gitu kan. Bukan ya asal apa yang keluar dianggap kita tidak bagus, enggak begitu caranya. Itulah yang disebut sebagai kekuatan moral intelektual yang dibawa angin baru dari PGRI ke depan dan itu didengar oleh dunia. Itu nggak mudah banget, itu perlu kerjasama. Kerjasama dengan orang tua, kerjasama dengan guru, anak-anak, dan pemerintah daerah. Karena medsos itu sudah sangat dekat di hati kita dan sangat menarik, mau apa aja tinggal klik. Kalau dulu harimaumu, mulutmu harimaumu. Sekarang jarimu harimaumu. Betul ya? Nah, ini saya kira dihadapi bukan hanya di kalangan pendidikan, di kalangan pemerintahan, di kalangan semua aspek. Jadi kami harus bisa mengempower media sosial itu sebagai bagian dari proses pembelajaran. Contoh, ya, saya ngambil yang gampang aja ya. Kalian tahu misalnya salah satu topik X tentang masalah sosial misalnya tentang Ukraine dengan itu atau masalah tentang Rusia atau masalah yang sederhana masalah sampah, ya kan? Coba kalian cari tahu bagaimana pendapat teman-temanmu, cari tahu di mana-mana. Kemudian kamu bikin semacam mind map gitu atau apa saja gitu. Menurut pendapatmu itu sampah yang kamu problem sampah yang kamu lihat dari medsos itu sebenarnya kayak gimana? Nah, pada saat pertemuan di kelas itu menjadi ruang untuk saling menyelesaikan persoalan. Jadi karena medsos itu udah amat sangat dekat dengan kehidupan kita, udah menjadi kehidupan sehari-hari kita, maka kita nggak bisa itu menjadi disalahkan. Kita harus bisa menjadikannya, mengempowernya sebagai bagian dari untuk pembelajaran bersama. Jadi tetapi itu tuh nggak mudah. Sama sekali tidak mudah karena itu harus mengubah mindset. Gimana sih kita dididik hari ini, ya kan? Dengan cara pikir yang hari ini, mengajar kepada anak-anak yang akan datang dengan cara berbeda. Adaptasi, kemampuan menyesuaikan perubahan itu nggak semua dimiliki, even kepada orang tua, para pendidik dan lain sebagainya. Jadi kita perlu proses. Jadi organisasi misalnya sekarang, kami akan melaksanakan apa yang disebut dengan rapat koordinasi Infokom, informasi dan komunikasi, yang menggunakan media sosial sebagai tools untuk memanfaatkan itu. Kami juga misalnya punya PGRI Smart Learning and Character Center. Gimana smart learning ini dan karakter nggak bisa dilepaskan. Kami membuatkan pelatihan.
kami juga mempunyai anak muda. Jadi gini, struktur di dalam PGRI itu adalah struktur yang sudah rigid baku, begitu ya, sama. Tapi kami mengembangkan perangkat kelembagaan organisasi yang memungkinkan anak-anak muda berkumpul dan menyampaikan gagasan pikiran. Kadang-kadang mereka bikin misalnya satu frekuensi, itu tajam banget itu berbicaranya. Tapi kami ingatkan bahwa Anda menggunakan medsos, menggunakan ini sebagai ruang berinteraksi ini untuk mencari solusi, bukan untuk menyalahkan. Iya, kalau digugu dan ditiru itu literally nggak bisa kayak zaman dulu lagi gitu. Digugu dan ditiru tuh kita jadi contoh, misalnya bisa bersama memahami persoalan anak didik kita, menyelesaikan bersama, ya berproses bersama. Itu udah beda tuh digugu dan ditirunya. Tetap digugu dan ditiru tetapi dalam konteks yang berbeda. Bagaimana caranya? Itu yang tadi kami kan di dalam struktur tuh sampai ke bawah itu ada yang namanya perlindungan hukum, ya. Nah, ada pertemuan-pertemuan rutin. Kalau ada masalah kita komunikasikan, kita ajak case by case gitu. Karena kan kemajuan organisasi, kemajuan orang itu satu daerah dengan daerah lain nggak bisa disamakan. Ada daerah yang udah sangat maju, ada daerah yang relatively pengurusnya belum terlalu maju kayak yang lain. Itu kepekaan seorang pemimpin di atas kalau melihat peta gitu, kita harus turun gitu. Cara kita melindungi, kita harus turun, meyakinkan termasuk kepada misalnya oknum-oknum penegak hukum gitu ya. Pada umumnya misalnya beberapa kasus yang kami alami itu sampai aduh terima kasih ya, nggak nyangka ya ibu ketumnya mau menelpon sendiri sama kami gitu. Itu juga akses teknologi nggak selamanya jelek sih, yang membuat kami bisa menjangkau case by case gitu sampai ke bawah dan memudahkan kita berinteraksi gitu ya. Karena setelah berinteraksi nggak cuma berinteraksi, kita kirim orang untuk mendampingi. Jadi ya mudah tapi challenging. Kita harus menganggapnya sebagai sebuah tantangan perubahan organisasi. Sedikit aja kepleset maka kita itu akan hilang lah ya. Karena itu integritas, itu nilai-nilai gitu harus selalu diingatkan dalam berbagai situasi. Stay relevant, kalau bahasanya Renat Kasali ya. Jadi kita harus selalu, keberadaan PGRI harus selalu relevan dengan kebutuhan para guru. Jadi kita harus mau bertransformasi. Harus mau bertransformasi. Kami melakukan transformasi struktur kultur. Ya. Jadi kultur itu menjadi sangat penting. Karena itu kami, saya terutama harus jadi contoh bahwa bagaimana kita memiliki program-program yang sesuai dengan kebutuhan guru. Program terbaru yang kita didukung oleh 6 negara, kawan-kawan kami di Education International, itu adalah lingkar belajar guru ya. Jadi Teachers Learning Circle. Kenapa? Kalau dulu ada kegiatan-kegiatan tuh biasanya karena mau ulang tahun. Sekarang enggak. Kegiatan tuh di-develop, di-create oleh mereka orang guru yang paling di bawah. Yang paling bawah nih, anggota di cabang ranting. Pokoknya kita bikin acara apa nih yang sesuai. Termasuk bagaimana melatih mereka berbicara kalau punya perjuangan kepada Pak Camatnya, kepada Pak Lurah, bagaimana cara kita menyampaikan perjuangan supaya perjuangan kita itu didengar gitu kan. Cara ya bahasa kerennya public speakingnya kita ajarin gitu. Terus bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan pembelajaran, kita undang, kita pakai potluck gitu. Artinya kalau nggak ada uangnya, yuk kita bawa sampo, bisa bawa apa dari rumah 2 jam sekali, ada di sekolah, kita belajar bersama, kita beri sertifikat gitu kan, udah sekian lama. Jadi mereka stay relevan kalau saya pakai
bahasanya Pak Renat, atau kita tetap harus sesuai dengan kebutuhan para guru, ya. Jadi terus kita juga sering mengadakan kompetisi gitu. Sekarang banyak ditiru ya. Sekarang banyak Olimpiade virtual kita yang memulai. Nah, Olimpiade virtual. Terus ya kita sebutkan semua ini berarti strategi organisasi kita sampaikan semua kepada Anda semua. Itu. Jadi kita meraih kepercayaan. Meraih kepercayaan di semua tingkatan itu wajib hukumnya. Dan guru harus merasa nyaman bahwa kita melindungi mereka. Jadi PGRI mempunyai persekolahan maupun perguruan tinggi itu sebagai kita kewajiban sebagai organisasi dalam rangka memajukan pendidikan nasional. Zaman itu pemerintah belum sanggup semuanya. Jadi kita bikin sekolah. Sekolah itu sebagai sebuah bakti. Seperti mungkin walaupun beda mungkin tujuan dan lain sebagainya gitu. Tapi ini adalah mission sacre, misi mulia organisasi untuk mencerdaskan. Ada nih. Sekarang ini banyak yang terseok-seok. Itu udah pasti. Karena pemerintah juga punya dana cukup gitu. Kadang-kadang membuat itu di dekat sekolah-sekolah kami gitu kan. Yang merasakan ini bukan hanya PGRI, makanya PGRI punya aliansi penyelenggara pendidikan dengan Ma'arif NU, dengan Muhammadiyah, Dikdasmen, dengan Kristen, Katolik, dan Taman Siswa. Ini adalah organisasi-organisasi masa lalu yang berusaha membantu negara ini. Lalu bagaimana? Pertama, kita itu punya YPLP, BPLP di sini. Kami sebentar lagi akan melakukan koordinasi. Kita mengingatkan bahwa pertama kali kita harus betul-betul menjaga kualitas. Ya, banyak yang terseok, banyak yang tutup, banyak yang apa. Tetapi kami mendorong bahwa kepada mereka bahwa ini adalah misi suci. Karena itu proses pembelajaran yang utama. Nggak mudah, jangankan kami. Mereka-mereka yang sudah besar pun kesulitan saat ini. Karena misalnya pemerintah tiba-tiba, Kemendikbudristek Dikti tiba-tiba melarang pembagian BOS kepada siswa yang jumlahnya 60 ke bawah. Lah itu padahal mereka yang nggak diterima di negeri, mereka yang karena kebijakan zonasi, mereka yang berkekurangan. Kan kalau nggak, mereka siapa sih yang urus kalau bukan kami? Kami mau tanya siapa yang urus? Apakah mau kita itu anak-anak wajib sekolah, banyak yang tidak bersekolah? Di situ sebenarnya missionnya. Jadi harus ada dukungan, bantuan dari pemerintah daerah soal ini. Sementara kami pun terus-menerus juga melakukan pembinaan. Bagi kami itu adalah bukan sekedar mendirikan, tapi itu adalah panggilan kami untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa. Karena itu ya nggak mudah, tapi kami sekarang melakukan penataan dan pembinaan.